SD Kecamatan Purworejo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SDN Purworejo 1. Alhamdulillah, saya ucapkan syukur pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang serbaguna ini karena Allah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar, berproses bersama, berkembang bersama, yang pastinya bisa berkolaborasi bersama. Tak lupa salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan atau mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh salah satu rekan sejawat kita di sekolah, yaitu Bu Suatun, di mana diseminasi ini merupakan bagian dari tugas yang diberikan setelah Bu Suatun mengikuti kegiatan pendekar di BPGP Jawa Timur. Harapan saya setelah kita mengikuti bersama, kita bisa terinspirasi, bisa mencoba dan bisa mengadopsi apa yang disajikan oleh Bu Suatun untuk pengembangan kompetensi kita sebagai seorang guru. Agenda kita kali ini langsung saja nanti Bu Suatun presentasi, mungkin bisa dibuka termin tanya jawab setelah presentasi. Untuk Bapak pengawas kita nantinya akan memberikan saran, masukan dan juga penguatan di akhir sesi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan pada Bu Suatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru PTSDN Purworejo 1. Pertama-tama saya berterima kasih karena Bapak Ibu, Bapak Pengawas, Ibu Kepala Sekolah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan menjelang akhir semester untuk menyaksikan presentasi diseminasi dari saya yang akan saya sajikan setelah ini. Saya akan mempresentasikan diseminasi peningkatan kompetensi penggerak merdeka belajar tahap 5 tahun 2024 yang telah saya ikuti di Hotel Atria Kota Malang, yang ini nanti akan saya aplikasikan, saya pamerkan di BPGP Jawa Timur pada hari Kamis dan Jumat minggu ini. Sebelum itu, presentasi kali ini saya akan menggunakan metode STAR, yaitu meliputi situation, task, action, dan results. Yang pertama, situation. Situasi saat ini, yang pertama itu ada era digitalisasi yang semakin pesat, mengakibatkan setiap sektor, baik itu kesehatan maupun layanan publik lain termasuk pendidikan, mau tidak mau juga harus menyesuaikan dengan keadaan zaman saat ini. Pesat sekali sampai mungkin kita itu sebagai pendidik, bahkan siswa dulu yang lebih tahu dari kita. Makanya itu ini menjadi salah satu situasi yang harus kita sadari sebagai pendidik, terutama di era sekarang, agar kita mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu mayoritas siswa menyukai game. Ini fakta ya Bapak Ibu ya. Dari mulai kelas rendah sampai kelas atas, semuanya pasti menyukai game. Dan yang ketiga, peningkatan layanan pendidikan. Apalagi sekarang menjamu sekolah-sekolah swasta yang bagus, otomatis kita gak mau dong kalah dengan sekolah swasta
yang lain meskipun kita sekolah negeri. Dan yang keempat di sini adalah pembelajaran yang fleksibel. Jadi misalkan di rumah itu nanti kita mau memberikan tugas, memberikan evaluasi untuk anak-anak tidak perlu fotokopi, tidak perlu mencatat di buku lagi, cukup kita share aja aplikasinya, nanti anak-anak mengerjakan dari situ, nilai juga langsung keluar saat itu juga. Yang kedua di sini ada task. Tugas saya sebagai guru di sini meliputi dua, peran dan tanggung jawab. Di sini peran saya satu sebagai fasilitator pembelajaran digital, yang kedua pendorong literasi digital, dan yang ketiga pengembang kreativitas dan inovasi. Selanjutnya tanggung jawab mendidik literasi digital. Jadi karena sekarang literasi teks buku itu sudah mulai berkurang, bahkan sekelas Gramedia pun sekarang sudah beralih ke digital, maka mau tidak mau guru harus juga bisa mengajarkan anak didiknya tentang literasi digital. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menanamkan etika global. Bagaimana sih cara bermain digital yang bagus, bersosial media yang bagus, menggunakan setiap aplikasi-aplikasi yang berkembang itu dengan wajar, dengan bagus, tidak keluar dari zona-zona yang berbahaya. Itu juga kita perlu mengajarkan ke peserta didik kita. Selanjutnya, aksi yang saya lakukan yaitu menjadi fasilitator pembelajaran tentu saja. Yang kedua, mendorong literasi digital. Jadi sebagai pendidik, saya mendorong anak-anak gak hanya di LKS saja kita belajar, gak hanya di buku paket. Apa yang kalian pegang yaitu handphone. Kalau misalkan ada komputer, ada MacBook, ada iPhone atau Android, itu juga bisa menjadi sarana literasi. Yang ketiga, menanamkan etika digital seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat, melakukan integrasi, jadi penggabungan antara teknologi dan juga pembelajaran kurikulum yang kita jalankan. Dan yang terakhir yaitu result hasil. Dari tadi yang saya paparkan tadi, saya mengembangkan produk asesmen digital berbasis Android yang bernama Cydia Edu. Yang kedua, dari hasil pengembangan tadi, saya telah mengaplikasikan ke siswa saya sementara di kelas 3 karena waktunya juga terbatas. Jadi siswa tadi lebih tertarik, tidak mudah bosan. Biasanya kapan sih jam istirahat itu, kapan istirahat, kapan pulang, biasanya seperti itu. Tapi setelah saya menerapkan waktu uji coba pertama dan uji coba kedua ke murid-murid saya, alhamdulillah di kelas 3A anak-anak sama sekali tidak bosan. Yang nomor 4 lebih tertarik lagi dan juga lebih semangat. Karena ini saya juga membikinnya itu 1 minggu. Jadi belum sempurna karena menggunakan harus menguasai blog. Kalau misalkan katanya Kemendikbud sekarang sama Pak Wakil Presidennya harus disarankan untuk pelajaran coding di SD. Sebenarnya coding itu kalau di SD tidak yang rumit-rumit. Tapi jujur saja, saya juga baru belajar juga. Jadi saya juga untuk bisa membuat ini, saya juga pusing sekali. Jadi kalau misalkan masih ada kekurangan ini nanti, saya mohon maaf. Karena mungkin memasukkannya coding tadi saya salah, jadi harusnya di tempat ini nanti yang keluar bukan di situ. Jadi ini proses pembuatannya. Proses pembuatannya ini menggunakan kodular. Sama seperti kayak misal kita buat puisi, buat Canva gitu ya, presentasi kan menggunakan Canva. Kalau ini kode bloknya, aplikasinya itu membuat kodular namanya. Kodular ini ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau misalkan gratis, dibatasi kita membuatnya itu cuma 5 MB. Makanya tidak bisa yang banyak-banyak kode bloknya karena gratis. Nanti kalau misalkan mau berlangganan itu bisa lebih bagus lagi. Bapak Ibu mungkin saya share aja ya di WA aplikasinya untuk mencoba. Nah.
Aman kok Bapak Ibu, soalnya buat sendiri. Sebenarnya ya tidak mewajibkan seperti ini dulu, karena ini memang tugasnya Bu Uswatun yang harus didesiminasikan dan akan dibawa kembali ke BPKP di hari Kamis. Kita sebagai guru jangan pernah ada sifat antipatif atau penolakan terhadap suatu perubahan. Ingat kata-kata Ali bin Abi Thalib, mungkin nanti ditanyakan ke guru agama ya, didiklah anak-anak sesuai dengan zamannya. Jadi ketika jenengan istilahnya menolak zaman-zaman anak saat ini, berarti mungkin kita sudah berbuat dolim terhadap anak-anak kita di masa sekarang. Itu kata penutup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.